qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Allah memutuskan kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan Allah memutuskan kalian selalu berbuat baik pada orang tua. Nah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, ketika orang tua kita sepuh, sudah nggak kerja, nggak punya duit, penyakitan, aduh. Al-Quran bilang apa? Kalau dua-duanya tahu salah satunya aukilahuma, fala taqul lahumu uff, jangan pernah mengeluarkan kata uff. Orang tua Anda misalnya karena sudah sepuh, ini nggak tahu orang tua siapa lah, jangan Anda, siapapun itu orang tua, sudah sepuh pikun, tiba-tiba BAB sembarangan. Ya Allah emak, BAB sembarangan, jangan ngomong begitu. Uff, nggak boleh. Karena Anda ketika kecil bayi juga BAB sembarangan. Di kasur BAB, digendong BAB, naik motor BAB. Naik motor BAB, hebat Anda itu ya waktu kecil. Kalau sekarang susah ya. Sekarang Anda naik motor mau BAB susah, mau kentut aja susah, Anda harus angkat pantat dikit tuh. Nah gitu tuh. Apalagi BAB, ngedernya susah. Lagi jalan-jalan BAB. Orang tua marah nggak? Enggak. Kata uff nggak orang tua? Aduh nih bocah, anaknya siapa sih ini? Enggak begitu. Dan nanti akan kejadian bagi sebagian orang yang mendapat rezeki menjaga orang tua yang sepuh, dia akan seperti ini. Ingat dulu ketika kita kayak gitu, maka kita akan, ya Allah emak, mudah-mudahan bahagia emak gitu, bersihin dengan baik. Wah asik tuh. Al-Quran ngajarin ini. Menakutkan, agama kita menakutkan. Hebat agama kita. Wala tanharhuma, jangan menghardik dengan intonasi yang keras, jangan ya. Wa qul lahuma qaulan karima, selalu menggunakan kata-kata yang mulia, diksi yang mulia, intonasi yang mulia. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Selalu saja Anda akan merasa sebagai anak. Teman-teman sekalian, bapak ibu kita bekerja sangat giat sehingga anaknya bisa kuliah S1 sarjana. Mungkin bapak kita nggak sarjana, ibu kita bukan sarjana. Bahkan ada sebagian kita sampai magister dan bahkan sampai doktor. Weh doktor, baca Gadamer, baca Sokrates, menghafal Quran. Bapak kita nggak melakukan itu. Tetaplah waqfid lahuma janahadz dzulli. Kita adalah anak dari bapak kita yang nggak terlalu pintar itu, misalnya. Anak dari ibu kita yang nggak sekolah sampai kuliah, misalnya. Kenapa? Karena mereka bekerja supaya Anda kuliah. Sekarang ini pun mungkin masih ada yang bekerja ini supaya anaknya bisa sekolah, bisa kuliah. Maka apapun nih sekarang prestasi yang kita miliki, ada peran orang tua di sini. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, sayangi bapak saya, ibu saya, jangan ada batasan ya Allah. Sebagaimana orang tua menyayangi saya saat bayi, tidak ada batasan. Anda nanti akan punya anak dan Anda akan menganggap anak Anda itu segalanya. Asik teman-teman. Ini Anda lagi gendong anak Anda narik jenggot Anda nggak marah. Yang narik jenggot anak Anda sendiri. Coba Anda ketemu kiai, tarik jenggotnya, dikeplak Anda sama kiainya nih. Tapi orang tua nggak marah tarik jenggot. Kenapa? Karena sangat sayang. Kita doa, ya Allah, berikan orang tua saya rahmat, entah dari engkau, dari kami, dari tetangganya, dari kerabatnya, sehingga dia akan berbahagia. Dulu saya kecil nggak bisa ngapa-ngapain, saya bahagia karena ada orang tua. Jalan nggak takut karena digendong orang tua. Jangan sampai orang tua saya takut, jangan sampai orang tua khawatir, jangan sampai orang tua nggak bahagia. Nah lalu akhirnya kama robbayani shaghira. Robbaya itu mendidik teman-teman. Robbaya itu mendidik, dari kata robbayarbu, riban, meningkat. Maka pendidik pertama manusia adalah orang tuanya. Dulu di pesantren ada istilah, ya kalau orang tua kan itu melahirkan saja, guru yang lebih penting. Sampai ada syair, nuqaddimu syaikhana ala walidillana. Kita mengutamakan guru daripada orang tua. Fahadza abu jismin wa
wadaka Abu fahada Abu Jismin wadaka Abu Ruhin. Karena orang tua cuma ngurusin jasad, tapi guru menjadi yang ngurusin roh kita. Salah. Yang benar, orang tua kita itulah guru pertama kita. Anda punya kiai sehebat apapun, itu bukan yang ngajarin Anda caranya cebok. Siapa ngajarin cebok kalau habis BAB? Ibu kita yang ngajarin jalan. Ibu kita, bapak ngeliatin, motoin. Ibu yang telaten. Anda belajar tafsir luar biasa hebat, belajar hadis luar biasa hebat. Yang ngajarin ABC siapa? Emang Anda bisa baca tafsir kalau nggak bisa alif bata? Yang ngenalin huruf alif siapa? Maka ibu itulah guru pertama, murabbi pertama Anda adalah ibu. Maka kalau disebut Syekhona wa murabbi ruhina, salah. Murabbi ruhina adalah ibu. Saya harus tegas. Jangan pernah membandingkan ibu dengan siapapun, tidak ada bandingannya. Mau orang mulia kayak apapun, tidak akan punya jasa sehebat ibu. Gak bisa. Robbayani soghiro, guru pertama Anda yang mengajarkan semuanya yang Anda butuhkan, ya ibu itu. Sekarang Anda bisa nulis buku, ya karena dulu ibu Anda yang ngajarin fondasinya, ngajarin ABC-nya, ngajarin ngomongnya. Ini ada yang suaranya enak menjadi kori-kori. Anda harus ingat, yang dulu ngajarin Anda bersenandung ibu, walaupun bukan kori tapi nyanyi. Apa dulu lagunya? Balonku ya. Balonku ada berapa? Ibunya nanya malah. Atau diajarin nyanyi misalnya, pada hari apa ku turut siapa kemana. Nah, ini naik apa bagaimana, ku duduk di mana. Ini ibunya seneng banget bertanya ini. Ibu pun nanya mulu. Tapi siapa yang ngajarin itu? Lalu Anda bisa meniru, lalu cengkok Anda terbentuk, lalu Anda ikut belajar nagom, taronnum, lalu Anda juara MTQ. MTQ. Lalu Anda bersyukur pada pelatih. Salah. Nggak salah, Deng. Bener. Tapi bersyukur juga pada ibu. Robbayani soghiro. Dan dalam prakteknya Bapak nggak terlalu banyak ngajarin kita. Pertama, kalau Bapak ngajari, ibu ngajarin, nanti anaknya kecapean belajar 2 kali. Yang kedua, emang karakter Bapak itu nggak ngajarin. Makanya kalau Anda baca dalam Al-Quran, itu dialog anak itu nggak dengan ibu, tapi dengan Bapak. Lukman dengan anaknya, Nabi Yakub dengan anaknya. Ini ibunya nggak ngapa-ngapain. Salah. Ibu itu tanpa ayat Al-Quran pasti ngajarin anak. Bapak udah ada ayatnya pun masih nggak mau ngajarin. Saya lagi ngomong diri sendiri kayaknya nih. Nih yang di depan saya pintar semua. Saham terbesarnya adalah ibu. Tapi kan ibu bisa ngajarin gara-gara bapak kerja. Iya, bapaknya kerja, karena itu bagi-bagi tugas. Tapi robbayani, tarbiyah, murabbi ruhina, itu bukan guru. Kalau saya, murabbi ruhina adalah ibu. Anda bisa lebih pintar, jauh lebih keren, keluyuran ke luar negeri kemana-mana. Tapi jangan lupa itu semua ada saham dari ibu. Kama robbayani soghiro. Nah, saya semangat banget teman-teman, semangat banget. Supaya nanti ketika sudah masuk fase di mana orang tua Anda sepuh, Anda tuh bahagia. Ya Allah, kesempatan saya gendong ibu saya. Dulu saya digendong, kesempatan. Ya Allah, kesempatan saya ngasih uang ke ibu saya. Wah, dulu Anda senang banget kasih uang jajan. Seneng, apalagi dibeliin es krim. Oh, sekarang kesempatan diajak jalan-jalan ke Cibodas. Tahu Cibodas ya? Diajak jalan-jalan ke Ragunan. Wih, saya seneng banget ke Ragunan. Sampai sekarang masih seneng. Nggak ke sana, cuma seneng. Kalau ke sana pasti seneng. Kenapa? Sampai sana beli pecel lalu senderan. Enak banget itu. Nggak ngeliat binatang. Nggak, di YouTube banyak binatang. Tapi senderan di bawah pohon tuh enak sambil makan pecel. Dulu kita diajak ke sana senang banget. Wah, rezeki Anda bagus, diajak ke Ancol ngelihat binatang-binatang. Binatang-binatang di Ancol apa? Ngelihat wisata-wisata apalah gitu ya. Anda bahagia banget gitu. Sekarang saatnya yuk kerja dengan kuat. Nanti pas di bulan sekolah, Ma, ini manggilnya apa? Mama atau apa? Anda ke ibu? Ibu ya, Bu. Bunda. Nah, kayaknya tanggal 10 nanti kita jalan-jalan kemana? Ke Lombok, wes. Asik.
berapa hari? 3 hari aja. Kita mau mau ngeliat Mandalika. Nanti naik motor di sana boncengan sama ibu. Malah jadi balapan. Anda harus punya keinginan itu. Walaupun misalnya kalau ditanya ibu biasanya pengen umroh, ya. Alhamdulillah ini ada uang, nanti mama daftar umroh gitu. Ya kayak gitu, kita semangat nyari duitnya, semangat ngasihnya, karena orang tua semangat kerja, semangat ngasih ke Anda. Nah ini balik lagi kama robbayani shaghira. Teman-teman sekalian, sekarang kita fase menjadi anak, nanti ada fase kita menjadi orang tua. Maka bab ini akan selalu relevan, di mana kita akan melewati fase anak dan sudah melewati fase anak dan akan masuk ke fase orang tua. Ini belum ada hadisnya lagi ya. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini an yashkuri walidaik. Anda bersyukur wajib kepada Allah. Allah yang memberikan semuanya. Yang kedua, wajib kepada orang tua. Makanya saya kalau bimbing skripsi, disertasi, tesis, ucapan terima kasih pertama ya kalau mau Allah silakan. Tapi kalau orang pertama kali itu bukan rektor, bukan. Orang tua dulu. Seorang tua baru rektor. Karena rektor inilah yang membuat kampusnya jalan, sebab dia ngatur gaji dosen. Kalau dosen nggak digaji nggak mau bimbing katanya. Lalu ya entah direktur, entah dekan, dosen pembimbing. Pertama orang tua itu. Ini biasanya kan yang rektor dulu. Enggak, rektor itu cuma tanda tangan doang. Ibu yang membuat kita sehebat ini dan bisa diwisuda. Nah ini anishkurli walidaik, bukan anishkurli wali masyayikh. Saya nggak mengecilkan guru. Guru orang terhormat, sangat mulia di mata Allah, dan ibu nomor 1, tidak ada yang menyaingi. Itu saja sebenarnya.